Halo, assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, yaitu dalam hal mencetak atau memproduksi buku. Jadi kita bisa membuat buku dengan menggunakan mesin yang di belakang saya itu. Dalam jumlah banyak teman-teman. Pada kali ini saya ingin memberi tips dan cara bagaimana mencetak buku dalam jumlah banyak, yaitu sekitar 1000 buah buku. Pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara membuat ataupun mencetak sebuah buku dari awal sampai akhir. Pada video kali ini saya akan membahasnya dengan lebih detail lagi dan dalam waktu yang agak lama. Jadi contoh buku yang kita cetak seperti ini ya teman. Jadi buku ini ukurannya adalah ukuran A5 atau setengah dari A4. Jadi bisa kita mencetak atau membaca dengan menggunakan mesin offset 820 yang di belakang saya ini. Jadi ukuran maksimal cetak untuk mesin offset itu adalah ukurannya bisa sampai ukuran buku besar seperti ini. Ini adalah ukuran A4 lebih atau F4. Ini adalah ukuran buku F4. Tapi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana mencetak buku ukuran setengah dari A4 seperti yang saya pegangnya dalam jumlah yang banyak. Jadi kita akan membahas dari awal sampai dari proses awal pencetakan sampai proses akhir finishingnya. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja kita cek videonya. Dalam proses membuat atau mencetak buku, yang pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah file atau desain untuk buku itu sendiri. Kita bisa membuat filenya lewat komputer, lewat program CorelDRAW atau yang dinamakan dengan desain grafis. Setelah file udah jadi, kemudian kita membuat plat cetaknya. Jadi untuk membuat plat itu kita bisa menggunakan jasa pembuat plat. Jadi file yang tadi yang kita desain di program desain grafis CorelDRAW, jadi kita transfer ke plat cetak yang kita buat tersebut. Seperti ini ya bentuk plat cetak itu. Setelah plat selesai, kita cek kesesuaian dengan file yang telah kita buat. Setelah file sudah dibuat dalam bentuk plat, sekarang tahapan selanjutnya adalah mencetak isi buku. Jadi plat cetak tadi yang udah dibuat kemudian dipasang di mesin offset. Jadi buku ini kita menggunakan cetak dengan menggunakan mesin offset. Karena jumlahnya banyak jadi lebih murah dan lebih rendah biaya produksinya dengan menggunakan mesin offset, teman-teman. Ini proses pencetakan isi buku.
Jadi dalam mencetak di mesin offset itu kita perlu melakukan pengetesan dulu beberapa lembar ya, dengan menggunakan kertas sisa atau kertas bekas yang udah digunakan. Nah, kalau udah hasilnya bagus, baru kita lanjutkan cetaknya. Cetak dengan menggunakan mesin offset ini juga ada banyak kelebihannya teman-teman. Jadi selain bisa mencetak dalam jumlah banyak dan lebih cepat, cetak dengan menggunakan mesin offset juga bisa tahan lama dan lebih kuat tintanya dibandingkan dengan kita menggunakan mesin fotokopi. Selain itu, plat cetaknya juga bisa kita gunakan berkali-kali dengan jumlah cetak yang sangat banyak. Jadi setelah selesai digunakan untuk pencetakan yang pertama, kita bisa menyimpan kembali plat tersebut untuk digunakan lagi pada cetakan berikutnya. Kita melakukan pencetakan sebanyak 1000 buku. Jadi sistem cara cetaknya kita mencetak per halaman teman-teman. Jadi sebanyak jumlah plat yang tadi yang udah kita bikin, segitu pula yang akan kita cetak. Jadi berapa jumlah buku yang kita cetak, masing-masing per halamannya segitu juga yang akan kita cetak per platnya. Misalnya seperti yang kita lagi cetak atau lagi buat sekarang ini adalah 1000 buku. Jadi kita akan mencetak per platnya sebanyak 1000 lembar atau dilebihkan sedikit teman-teman, supaya mengantisipasi ada yang cetakan yang kurang bagus atau yang kotor ya. Mencetak dengan menggunakan mesin offset Toko 820 ini lumayan cepat teman-teman, karena mesin ini apalagi untuk mencetak kertas HVS seperti yang kita cetak sekarang ini, itu tanpa dipegang pun dia akan jalan sendiri. Begitu juga dengan kecepatannya, bisa kita atur dengan kecepatan yang sedang, yang rendah, ataupun yang cepat sekali. Kita tinggal perlu memperhatikan tinta di mesin, kemudian cukupan air di bak airnya, dan juga memperhatikan olinya. Hasil cetak yang udah kita cetak kemudian kita tumpuk dengan masing-masing dikasih pembatas ya, untuk mengurutkan
isi buku. Dan nanti setelah semua selesai dicetak ini, kita akan melakukan penyortiran. Setelah kita selesai mencetak semua isi buku, kemudian kita akan melakukan pensortiran. Artinya isi buku yang sudah dicetak tadi kita sortir dengan mengurutkan satu persatu sesuai dengan halamannya. Di sini kita menggunakan sortir secara manual saja, karena kita belum memiliki alat atau mesin untuk sortir itu, karena harganya memang cukup mahal teman-teman. Tapi kita harus bisa mengakalinya dengan sortir manual. Memang proses sortir ini yang paling lama di pembuatan buku ya, apalagi kalau bukunya agak tebal ya, sortirnya mungkin agak memakan waktu yang lama. Tapi kita bisa melakukannya dengan beberapa orang ya, biar lebih cepat. Di sini saya menggunakan alat bantu, yaitu untuk melancarkan saat kita mensortir buku. Yaitu alat itu adalah kayak busa yang saya pegang ini ya. Jadi itu cukup diisi dengan air saja. Jadi busa, atau kalaupun tidak ada alat seperti itu, kita bisa menggunakan busa saja, itu cukup. Busa yang dibasahi dengan air. Jadi udah bisa kita pakai untuk melancarkan kita mensortir buku. Cara mensortir buku ini yaitu kita mensortirnya sedikit demi sedikit. Jadi misalnya isi buku itu sekitar 60 lembar, ya kita bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya sekali sortir kita mensortirnya sebanyak 5 atau 6 lembar. Demikian seterusnya. Artinya setelah semua hasil sortir itu sudah selesai, kemudian digabungkan lagi sampai menjadi satu buah buku secara utuh ya. Jadi satu buah buku lengkap yang sudah berurutan sesuai dengan nomor halamannya. Bagian sortir ini memang agak lama dan membutuhkan cukup banyak tenaga ya. Tapi karena kita sudah terbiasa dan belum memiliki mesin sortir, ya kita harus melakukannya itu dengan santai dan sambil ngopi teman-teman. Kita terus mensortir sampai selesai, dan setelah selesai kita akan masuk ke tahap
proses selanjutnya. Bagian buku yang sudah selesai disortir, jadi ada yang 6 lembar, ada yang 7 lembar sudah berurut. Kemudian setelah itu kita akan menggabungkan lagi yang sudah bagian-bagian yang sudah disortir itu. Jadi seperti ini ya, kita menggabungkan bagian-bagian yang sudah disortir sampai semuanya sudah berurut dan menjadi satu buah buku yang utuh. Jadi disortir ini cukup lama teman-teman, karena jumlah bukunya juga lumayan banyak. Kita cetak ini sekitar 1000 buku. Ini ukuran buku adalah ukuran setengah A4 ya, atau disebut juga A5, ukuran buku A5 ya, atau setengah dari A4. Nah, buku yang udah selesai disortir ini kemudian kita gabungkan untuk dipotong menjadi 2 bagian, karena setelah selesai dipotong baru kita akan menggabungkan menjadi satu buku yang utuh ya, untuk dilakukan proses jilid. Setelah semua isi buku sudah disortir dan digabungkan menjadi satu bagian yang sudah lengkap, kemudian kita akan memasukkan ke dalam dus untuk dipotong menjadi 2 bagian. Karena buku ini ukurannya adalah setengah dari A4, jadi kita akan memotong buku yang udah lengkap sortirnya tadi menjadi 2 bagian.
Ini waktu saya lagi menggabungkan buku yang udah selesai disortir. Ini masih baru bangun tidur nih teman-teman, makanya rambut saya acak-acakan. Jadi belum mandi nih. Nah, ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Buku yang udah selesai disortir tadi, yang sudah berurutan, akan kita potong menjadi 2 bagian. Nah, di sini tempat kita potong adalah menggunakan mesin potong. Jadi mesin potong yang digunakan ini adalah mesin yang agak besar, karena buku ini dalam jumlah banyak, jadi potongnya menggunakan mesin potong besar. Jadi setelah buku itu selesai disortir dan udah urutannya sudah pas, kita akan memotong buku itu menjadi 2 bagian. Karena buku tersebut ukurannya adalah ukuran setengah dari A4 atau ukuran A5. Nah, buku udah selesai dipotong 2. Sekarang kita akan melakukan proses jilid. Pada tahapan proses jilid ini, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menggabungkan buku yang sudah dipotong tadi sesuai dengan batasan untuk menjadi satu buku yang lengkap. Kemudian kita akan lakukan blok lem, yaitu dengan memberikan lem tipis pada bagian punggung buku, untuk nanti di saat kita melakukan staples dan jilid itu akan lebih gampang. Jadi kita tinggal lihat batasnya saja ya, dari buku yang sudah kita potong. Setelah kita menggabungkan semua dari buku itu, maka akan kita lakukan blok lem atau memberi lem tipis di bagian punggung buku. Jadi cara melakukan blok lem itu dengan menyusun isi buku yang sudah disusun tadi dan diratakan bagian punggungnya untuk dikasih lem.
istilahnya di blok lem ya. Jadi di buku, isi buku yang sudah berurut kemudian ditumpuk dengan rata untuk dilakukan blok lem. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita menumpuk kira-kira ada setinggi beberapa tumpukan, nah kemudian kita memberikan lem sedikit dulu supaya untuk memegang bagian yang udah ditumpuk dengan rata. Jadi maksud untuk meratakan bagian punggung buku dengan melakukan blok lem ini adalah supaya nanti pada saat kita menstaples buku itu tidak terlepas ataupun berubah ya. Jadi juga di samping itu untuk meratakan punggungnya dan lebih kuat saat di staples ataupun saat kita menjilitnya nanti. Setelah semua isi buku ditumpuk dengan rata, kemudian kita kasih lem di bagian punggungnya dengan rata pula. Jadi maksudnya supaya buku itu menjadi lebih rata di bagian punggungnya, dan ketika di staples nanti menjadi lebih kuat waktu saat kita menstaples dan menjilitnya. Nah, ini buku yang sudah selesai ditumpuk dan diratakan bagian punggungnya. Kemudian kita melakukan blok lem tipis di seluruh area yang udah diratakan tadi ya, di seluruh bagian punggung buku yang sudah diratakan.
Jadi kita melakukan block lem tipis ini supaya nanti pada saat kita men-staples itu bukunya sudah tidak tercerai-berai, sudah tidak bergerak lagi. Kemudian setelah buku yang udah kita lem tadi, tunggu beberapa saat akan kering. Nah, ini setelah sudah kering, kita akan membukanya satu persatu. Jadi cara membukanya cukup dengan menggunakan tali rafia kecil aja, teman-teman. Jadi kita tarik satu-satu dengan melihat batasan cover dalam buku ya. Dengan menggunakan tali rafia saja sudah cukup dan sudah sangat gampang untuk melepas buku tadi yang sudah di block lem. Tahap selanjutnya ini adalah masih dalam proses jilid ya. Jadi setelah buku tadi yang udah kita buka dari block lem, sekarang kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu men-staples. Jadi karena kita menggunakan jilid staples, jadi setelah kita melakukan block lem tadi, sekarang buku yang udah dibuka dari block lem itu kita staples. Jadi staplesnya cukup pinggir-pinggir saja teman-teman, jangan terlalu dalam gitu. Jadi biar pas dibuka buku itu nanti tidak terlalu dalam staplesnya, jadi bisa kelihatan semua isi buku itu. Jarak antara staples dengan punggung buku nggak usah terlalu jauh ya, jadi cukup sekitar setengah senti aja sudah cukup. Yang penting ada jarak dari punggung buku dengan staples. Buku itu akan sangat kuat dan tidak gampang untuk terlepas teman-teman.
Setelah selesai di staples, kemudian kita ratakan di bagian belakangnya ya, dipalu saja supaya dia rata dan staplesnya sudah tidak kelihatan menonjol lagi. Nah, ini terlihat buku itu sangat kuat dan tidak gampang lepas, teman-teman. Biarpun dibuka dengan keras, di buku tidak mudah lepas. Itu adalah salah satu keunggulan dari jilid menggunakan jilid staples ya. Setelah proses staples sudah selesai, sekarang buku yang sudah di staples, kita lakukan proses memasang lajurnya. Ini bagian yang penting juga, teman-teman, supaya untuk menjaga supaya buku itu tidak gampang terlepas di halaman pertama sama halaman terakhirnya. Jadi maksud dipasangin lajur ini adalah untuk menahan tarikan dari cover buku nanti. Untuk membuat lajur ini kita bisa gunakan kertas-kertas sisa tapi yang tebal ya, kira-kira sekitar 210 gram. Kemudian kita potong dengan panjang disesuaikan buku yang akan dijilid. Untuk lebarnya mungkin sekitar selebar bagian yang akan dilem di punggung buku ya, mungkin sekitar setengah senti atau paling lebar 1 senti lah. Jadi cara masang lajurnya ini adalah cukup gampang, tinggal kita lem aja sedikit di atas punggung buku, kemudian kita rekatkan kertas lajurnya. Kertas lajur ini juga bisa untuk menutupi bagian yang di staples. Jadi setelah lajur ini dipasang, staplesnya itu tidak akan kelihatan, teman-teman. Selain untuk memperkuat cover dan halaman atas sama bawahnya, juga untuk menghilangkan bekas staples yang terlihat di punggung buku.
Kemudian tahap berikutnya adalah memasang cover buku. Ini adalah bagian terakhir dari tahapan menjilid buku, yaitu memasang covernya. Dalam menjilid buku, kita hanya menggunakan alat-alat sederhana. Jadi yang perlu kita persiapkan hanya lem kayu atau lem putih yang dijual di toko-toko bangunan. Kemudian kain ini bekas yang agak-agak berserat ya, seperti kain jeans atau kain yang agak kasar lah gitu. Kain bekas yang agak kasar untuk meratakan atau merekatkan cover buku ke buku ya, sama kuas ukuran sedang. Bisa juga menggunakan kuas yang digunakan untuk melukis itu teman-teman, seperti yang saya gunakan ini. Teknik memasang cover ini memang perlu dipelajari dengan baik teman-teman, karena pemasangan cover ini sangat menentukan dari buku yang kita buat. Kalau pemasangan covernya kita lakukan dengan baik, rapi, dan rata, maka buku tersebut akan kelihatan sangat baik dan bagus. Jadi cara memasang covernya seperti ini. Kita melakukan lem dulu pada bagian pinggir di atas punggung buku, kemudian direkatkan covernya dengan posisi cover rata atas. Setelah itu kemudian digosok dengan kain, lalu ditekuk. Setelah digosok dengan rata, kemudian ditekuk, kemudian dilem lagi bagian belakangnya. Setelah itu dilipat, kemudian digosok lagi dengan menggunakan kain bekas tadi. Jadi kalau udah terbiasa, akan terasa semakin mudah dan semakin bagus hasil jilid yang kita lakukan. Pada tahapan proses jilid ini saya agak lama mengulasnya, karena tahapan ini adalah bagian yang sangat penting dalam percetakan ya, khususnya karena untuk memulai usaha percetakan itu belajar tentang bagaimana cara menjilid buku itu sangat penting. Dalam menjilid buku itu ada beberapa teknik dan cara ya. Jadi ada beberapa jenis menjilid buku. Kalau yang kita lakukan saat ini adalah menjilid buku dengan cara staples. Jadi menjilid buku dengan jilid staples istilahnya.
Kalau seperti buku-buku yang diproduksi di percetakan-percetakan besar seperti penerbit, itu menggunakan mesin penjilid buku, dan tentu saja itu berbeda tekniknya dengan jilid manual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Cuma pada prinsipnya ya hampir sama saja. Jadi kalau kita menggunakan jilid manual, hasilnya juga bisa lebih bagus dan sama dengan yang dilakukan dengan jilid mesin. Yang penting kita mengerti teknik dan cara menjilid dengan baik dan benar. Jadi cara memasang cover ini sebenarnya cukup gampang teman-teman. Yang penting kita sudah melakukan proses dari awal tahapan jilid tadi dengan benar, seperti melakukan block lem, kemudian memasang lajurnya. Jadi itu akan memudahkan kita dalam memasang cover ini. Kalau urutan tahap proses jilid tadi sudah kita lakukan dengan benar, maka pemasangan covernya ini pun tidak akan terlalu sulit seperti yang terlihat di video ini. Jadi saya ulangi, cara memasang covernya adalah dengan cara melem dulu bagian atas punggung buku, kemudian kita pasang covernya, diratakan dengan bagian atas buku, kemudian direkatkan dengan kain, agak ditekan ya, biar covernya ngepres dengan punggung buku. Kemudian kita lem lagi bagian belakangnya dengan rata seperti ini ya, dilem dengan rata. Kemudian ditekuk lagi dan digosok dengan kain sampai rata dan press dengan punggung buku. Kemudian kita sambil ditekan dan ditarik sedikit ujung bukunya.
Maksud dari pemasangan cover, ada yang rata atas atau diratakan bagian atasnya itu, supaya nanti pas saat finishingnya, yaitu pas saat buku itu dirapikan dengan mesin potong, jadi bagian atasnya itu sebagai patokan di dalam pemotongan finishing buku tersebut. Jadi harus ada bagian dari cover yang dipasang itu yang bagian rata dengan buku. Jadi bisa juga kita menggunakan pemasangan cover dengan rata bawah, artinya covernya rata dengan bagian bawah buku. Jadi tergantung dari bentuk cover itu sendiri. Kalau covernya didesain dengan rata bawah, maka kita akan memasang covernya dengan rata bawah. Karena kebetulan saya menggunakan rata atas, jadi pemasangan covernya ini kita menggunakan rata atas. Jadi saya mengulas agak detail tentang pemasangan cover karena sangat menentukan dari hasil produksi buku. Kalau kita memasang cover dengan baik dan rapi, akan terlihat bagus dan layak untuk dipasarkan.